ada tumpang tindih kewenangan. Iya, iya, iya. Kenapa kok ada seperti itu? Nah, aturannya nggak boleh. Oke. Jadi Pak Kadesnya Ya. melebihi kewenangan yang dia miliki. Melampaui. Nah, Ya. bahasa hukumnya melampaui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lepas terus nih kan, Duh? Itu pertanda kemakmuran gitu. Amin, insyaallah mudah-mudahan. Apa kabar kan, Duh? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Dari apa? Dari Kobak atau dari mana nih? Jadi ceritanya hari ini kita ada tugas. Ya. Jadi maklumlah kan di parlemen ini kan jadwalnya sudah ada. Jadi kemarin kita ke Jebus, hari ini tugasnya di Petaling. Petaling Bangka Barat, Bangka Induk ya? Ke Menduknya. Mendu. Ya, jadi Mendu Barat sih sebenarnya, Kecamatan Mendu Barat, Desa Mendu. Ya. Yang terkenal dengan urut lalangnya tuh. Oke, dalam rangka apa itu kan? DL ya? Ya, kita berdiskusi sih. Ya. Dengan pihak desa bagaimana peran desa dalam membangun di masyarakat dengan kondisi pandemi ini. Kondisi pandemi. Nah, itu jadi kan sekarang itu di desa itu ada dana desa. Ya. Dana desa ini diperuntukkan untuk menstimulasi pemerintahan desa bersama masyarakat membangun desanya sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Maksudnya dana dari desa pusat, gitu ya, yang dari pusat betul. Ya, APBN. Ya. Dan itu lumayan. Oke. Kalau di Menduk tadi ada 1 miliar. Satu desa. Nah, sekarang hampir satu desa itu ada kisarannya dari 700 sampai 1,3 miliar. Jumlah dana desa yang didapat itu tergantung jumlah penduduk, tingkat kesejahteraan, kemudian ya beberapa faktor yang lain yang menjadi tolak ukur sehingga Kementerian Desa itu mengalokasikan dengan menggunakan dana APBN sekian. Nah, cuman sekarang di masa pandemi itu dana desa itu diperintahkan oleh kementerian penggunaannya 40% untuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat di desa tersebut sesuai dengan kriteria dan kategorinya. Kemudian 20% untuk ketahanan pangan, 8%-nya untuk pandemi. 8% ya? Untuk menangani pandemi. Jadi misalkan ada warga desa tersebut yang sakit karena COVID, maka bahan pokoknya harus disuplai oleh desa. Oleh desa langsung. Dari 8% tadi. Dan itu cukup besar. Kalau dia 1 miliar, 8%, 80 juta kan? Betul. Nah, jadi untuk hand sanitizer-nya, masker, misalnya ada program mendukung untuk mendukung program vaksinasi dalam rangka sosialisasi dan sebagainya. Jadi seperti itulah. Nah, Kando ini kan yang kita tahu legislator deh di Bangka Tengah. Komisi berapa Kando? Saya komisi 1. Komisi 1 ya? Kebetulan diamanahkan kawan sebagai ketua komisi saat ini. Ketua komisi 1 ini hukum berarti ya? Komisi 1 itu pemerintahan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Oke. Jadi tupoksinya di sana. Oke, kita bicara pemerintahan nih. Ya, boleh. Nah, sepanjang yang kita tahu kan Bupati Bangka Tengah, Bupati dan Wakil Bupatinya udah 1 tahun ya. Berapa hari yang lalu per 1 tahunnya ya? 24 Februari yang lalu. 24 Februari 2021. 21 dilantik. Jadi tahun ini tepat 1 tahun lah ya. Jadi udah lewat berapa hari? Iya. Nah, yang gerbongnya Kandu kemarin kan salah satu dari koalisi kita. Koalisi. Pasangan Al-Ghafri dan Ervian. Nah, 1 tahun ini apa saja pencapaian yang sudah dicapai nih oleh pasangan ini menurut kacamata seorang ketua komisi 1? Ya, kalau pencapaian saya pikir masih bersifat normatif ya. Artinya apa yang dilakukan artinya secara normatif meneruskan program yang sudah dicanangkan dan itu sudah berjalan. Tapi dari beberapa capaian, kalau kita mengacu kepada kinerja kan ada penilaian. Nah, Bangka Tengah dalam beberapa hal mendapat penghargaan. Betul. Maknanya ya artinya ada
pengakuan. Iya. Kalau namanya penghargaan kan ada pengakuan. Dan itu sifatnya nasional kan tuh ya? Nasional. Daerah pun ada, yang sifat dari provinsi kita ada. Iya, iya. Nah, yang nasional ada. Iya. Tapi ada juga dari pihak swasta. Misalnya bentuknya apa nih kan? Ya achievement lah dari beberapa swasta yang memberikan penghargaan, konteksnya dalam hal melihat kinerja bupati dan wakil bupati. Oke. Jadi kemudian konteksnya kerjasama dengan DPRD. Nah, jadi masih bersifat menilai kinerja. Nah, kemudian bagaimana produktivitas dari anggaran yang digunakan? Kan itu pertanyaannya nanti. Betul. Artinya apakah pemerintah Kabupaten Bangka Tengah di 2021 kemarin sudah menunjukkan kinerja yang bagus? Ada beberapa indikator. Iya. Salah satunya nilai tukar petani tentunya ya. Kedua, kesinambungan program mendasar yang dibutuhkan masyarakat. Seperti pendidikan, sembako yang mudah, kemudian pelayanan kesehatan. Nah, dalam konteks pelayanan minimal, kita melihat apa yang dilakukan Bangka Tengah ya paling tidak sudah terpenuhi. Dari visi misinya ya, berarti ya, dari janji-janji politik lah. Karena gini, Bung Johan, jadi untuk mengukur kinerja pada masa pandemi ini sebenarnya agak sulit. Agak sulit, betul. Kenapa? Karena kita dibatasi. Dibatasi oleh beberapa faktor. Betul. Salah satunya finansial lah ya. Finansial. Budgeting lah. Nah, jadi dalam tahun 2021 itu sendiri kita ada beberapa kali refocusing. Jadi refocusing itu kan merubah anggaran yang memang kewenangannya diberikan kepada eksekutif tanpa persetujuan legislatif, hanya dilaporkan saja. Nah, jadi pemerintah karena kondisi pandemi naik turun sulit memprediksikan, sehingga mereka kadang-kadang ketika ada pandemi yang meningkat, maksud saya penyebaran COVID positifnya cukup tinggi dengan kemudian tingkat kematian yang tinggi, tentunya memerlukan biaya yang cukup besar, sehingga harus ada perubahan. Nah, risikonya beberapa kegiatan di OPD dalam rangka mengimplementasikan RKPD Kabupaten Bangka Tengah otomatis terhambat juga. Terhambat ya? Ya, jadi faktor ini juga menjadi penyebab. Tapi yang perlu sebenarnya kita cermati justru bagaimana hubungan antara legislatif dengan eksekutif, bagaimana peran masyarakat. Itu indikator juga yang mempengaruhi. Indikator. Ya, betul. Nah, kemudian bagaimana peran BUMD. Nah, jadi kalau kita mengukur sebuah daerah, sebenarnya misalnya hubungan antara DPRD dengan eksekutif lah ya, bupati dengan DPRD, dengan legislatif, akan tercermin kalau produktivitasnya bagus, perda yang diterbitkan. Seberapa banyak perda yang diterbitkan dan itu menopang produktivitas daerah dalam rangka membangun ekonomi. Misalnya perda tentang investasi, kemudian perda tentang kawasan yang memberi ruang investasi melakukan. Nah, ini kan substansi mendasar. Betul. Nah, di masa pandemi ini seharusnya perda-perda seperti ini justru harusnya dihasilkan, karena kita aktivitas operasional secara teknis kan berkurang nih. Otomatis aktivitas administratifnya yang harus kita tingkatkan. Nah, cuman sayangnya kita belum masuk ke kategori penerbitan perda yang memang produktif lah. Masih kurang gitu. Selama 1 tahun ini sudah ada perda yang disahkan? Ada perda, tapi lebih kepada perda-perda yang bersifat normatif. Ya, ada perda inisiatif yang artinya gini, yang normatif itu maksud saya perda yang dihasilkan karena ada peraturan di atasnya. Jadi itu secara normatif itu harus diterbitkan juga di daerah. Nah, ada perda inisiatif yang memang dari daerah dari DPRD yang melihat potensi daerah. Yang artinya, oh ini potensi daerah, kita harus menggali ini, ruangnya dibuka, dibuatlah perda.
Nah, itu yang saya maksudkan. Sudah ada itu perda inisiatif? Beberapa ada. Beberapa ada. Ya. Nah, tetapi masih kurang menurut saya. Oke. Jadi masih kurang. Jadi ini yang harus sebenarnya daerah melihat potensi. Misalnya kan kita kaya dengan potensi wisata. Kita juga kaya akan potensi lahan untuk investasi udang faname. Oke. Kita juga sebenarnya punya sumber daya timah juga. Nah, cuman perda-perda yang bisa memfasilitasi hal-hal tersebut masih sangat belum memadai. Nah, sehingga saya sebagai legislator berharap ini pemerintah daerah menggali ini. Artinya kan gini. Itu dari sisi pertama dulu dari sisi perdanya. Kemudian dari sisi BUMD-nya, nah kita belum juga BUMD kan baru dilantik kemarin ya. Itu persoalannya. Jadi kita punya potensi daerah yang cukup bagus. Ya seperti tadi, timah, udang faname, kemudian beberapa potensi lain yang menurut kami cukup ini. Tapi BUMD kita masih berjalan di tempat. Masih berjalan di tempat. Dan kemarin kita ingin ada penyertaan modal, tapi juga belum kita setujui. Dikarenakan kita masih belum yakin gitu. Karena BUMD-nya kita khawatirkan hanya melakukan administratif. Nah, seperti jadi yang sudah-sudah lah. Ya, itu. Nah, kita juga nggak bisa mengatakan bahwa itu bentuk kegagalan dari Pak Al-Ghafri dengan Pak Ervian, karena 2021 itu sebenarnya programnya kan sudah disahkan sebelum beliau dilantik. Karena 2020 APBD 2021 itu kan sudah disahkan. Betul. Pada November 2020 jadi itu. Dia tinggal menjalankan program yang ada kan? Jadi belum mencerminkan visi misi beliau. Pada dasarnya, tapi melanjutkan visi misi bupati sebelumnya. Siap. Nah, sehingga 2022 inilah baru mulai actionnya ya. Harusnya itu akan terlihat nanti. Kan sedikit seefektif apa BUMD itu membangun di Bangka Tengah gitu selama BUMD ini berdiri loh? Kalau menurut saya belum ada prestasi yang membanggakan lah. BUMD ini. Ya. Kita PDAM saja yang sebenarnya potensinya luar biasa. Karena sejak dulu saya waktu di Komisi 3, kan ini periode kedua ya saya ya. Pada saat saya di periode pertama di DPRD, saya katakan dengan jajaran pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, pihak eksekutif, tidak ada daerah yang memiliki potensi air sehebat Bangka Tengah. Potensi air? Potensi sumber daya airnya. Ya. Pangkal Pinang banyak airnya, tapi dia karena eks tambang PT Timah kan cenderung kecil. Kemudian tidak dalam, sehingga mudah sekali pendangkalan. Penambangan di Bangka Tengah karena eks Kobatin, penambangannya luas luar biasa. Bisa 100 hektar, 70 hektar, minimal 50 hektar. Genangan airnya dalam, karena sistem penggaliannya kan paling tidak 20 meter. Nah, ini kan sumber daya air yang luar biasa. Nah, saya katakan kita jangan menganggap remeh air ini, karena dia menjadi potensi penghasil uang pada masa yang akan datang. Nah, tapi untuk memanfaatkan itu kan kita perlu infrastruktur PDAM yang bagus. Pipanisasi. Mesin pipanisasi, SDM-nya. SDM-nya. Nah, memang tidak mudah. PDAM dan BUMN sendiri kan pisah ya? Atau bisa. Berbeda manajemen? Beda. Kalau BUMD itu sebenarnya dia ditekankan atau difokuskan untuk membangun ekonomi daerah dengan potensi ekonomi yang ada. Berdasarkan sumber daya alam kah, pariwisata kah. Misalnya BUMD yang bergerak di bidang pariwisata, kalau pariwisatanya bagus, pemerintah daerah berhak mengeluarkan BUMD. Artinya membentuk BUMD. Kemudian kita punya potensi tambang misalkan. Di lahan milik aset daerah. BUMD yang mengelola. Itu boleh. Nah, ini menarik nih. Jadi kan di Bangka Tengah itu kan potensinya kita lihat luar biasa tuh kalau. Tambangnya, sektor perkebunannya, fanamenya gitu kan.
Nah, ada nggak aset-aset Pemda ataupun wilayah di Pemda itu yang bisa menjadi potensi PAD untuk Bangka Tengah itu sendiri? Wah, banyak sekali. Banyak ya. Ya karena begini, salah satunya ada di Merbuk ya. Merbuk. Pongguk yang Nibung itu ex-Kobatin dong berarti. Ya ex-Kobatin. Ya, ya. Tapi kan ex-Kobatin ini kan kalau ketentuannya di kontrak karya Kobatin, ya, bila PT Kobatin tidak diperpanjang lagi, ya, maka beberapa kawasan, ya, yang merupakan kawasan APL itu bisa diminta. APL ya? Area penggunaan, ya, lain. Ya. Kalau HP nggak mungkin. Oke. Boleh mungkin tapi pinjam pakai, ribet, ya, urusannya. Ya. Nah tapi kalau di APL, area penggunaan lain, pemerintah daerah bisa mengambil. Nah kalau di kawasan, kan dulu di tambang Kobatin itu disebut Merbuk, Pongguk, ya, Kenari, Pongguk. Ya. Nah di situ masih ada cadangan timahnya sebenarnya. Oke. Nah cuman kita sayangkan itu justru diambil oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Ya, berapa hari ini juga, ya, ada berita viral kan, ya, terkait pihak aparatur desa mengeluarkan surat. Nah itu FAT itu ya. Ya. Nah itu juga nggak benar itu. Itu kan di lokasi ex tambang Kobatin, iya, ya. Oke. Kalau saya baca kan Pak Kadesnya mengatakan bahwa itu APL, apa salahnya, ya, saya mengeluarkan surat. Itu berita yang per hari ini nih. Ya. Jadi Kadesnya mengeluarkan statement. Ya, ini dia statementnya, apa salahnya saya mengeluarkan surat pengakuan, ya, bahwa, ya, itu. Nah ini beda. Oke. Kalau dia kawasan itu misalnya masuk wilayah Guntung, ya, tapi tidak merupakan wilayah reklamasi PT Kobatin, ya, Kades bisa. Kalau itu dikebunkan oleh masyarakat. Masih di wilayah cangkupan jabatan desa, kewenangan desa. Ya. Tapi kalau itu area reklamasi, okay, APL sekalipun, dan di situ ada kewajiban reklamasi Kobatin dan, ya, belum bisa dipertanggungjawabkan oleh Kobatin, ya, maka siapapun nggak boleh memberikan mandat kepemilikan atas wilayah tersebut. Oke. Kenapa? Karena PT Kobatin punya kewajiban mereklamasi sebagai bentuk kewajiban pasca tambang. Oke. Ya, pasca tambang Kobatin itu sudah ditentukan berapa area yang harus direklamasi, berapa luasannya, di mana saja areanya. Ada titik koordinatnya. Oke. Nah kemudian ketika sudah direklamasi pun, ya, misalnya sudah tanamannya sudah tumbuh, 1 tahun belum bisa diserahkan, ya, 2 tahun masih dalam proses pemantauan, ya, pemupukannya dilakukan tidak, sampai usia 4 tahun. Sampai usia 4 tahun. Itu ada di kontrak reklamasi. Ada dong. Okay. Dan itu ketentuan reklamasinya seperti itu. Baik, baik. Nah ketika sudah 4 tahun, baru ada pihak yang ditugaskan oleh SDM untuk menilai, biasanya dari perguruan tinggi. Dari perguruan tinggi. Yang memiliki kompetensi menilai jenis tanaman itu, kemudian tajuknya berapa, sudah memenuhi syarat dikatakan reklamasinya sukses, baru dibuatkan berita acara. Berita acara ini adalah berita acara tentang suksesnya reklamasi di lahan Kobatin, ex tambang Kobatin. Kemudian dibuat berita acara ini, diserahkanlah kepada SDM. Ke SDM, ditandatangani para pihak, Kobatin, SDM, pihak surveyor lah, penilai. Nah SDM mengambil alih lahan itu. Nah kemudian pemerintah daerah kalau di APL boleh mengajukan untuk digunakan oleh daerah kalau itu APL. Pihak SDM pun nggak bisa menghambat-hambat, kecuali ada proyek strategis nasional di kawasan tersebut. Tapi kalau tidak ada, ya pihak daerah berhak, karena di ketentuan kontrak karyanya seperti itu. Jadi saya ambil kesimpulan nih. Jadi menurut Kando salah atau benar terkait dengan Pak Lurah, Pak Kades ya? Pak Kades Guntung ini. Salah itu. Salah ya? Salah. Menurut saya salah. Ya. Sekalipun itu APL dan berada di wilayah Desa Guntung. Iya, kan masih bentuk dalam kawasan tanggung jawab reklamasi Kobatin. Kakak Kobatin ya, kontrak tanggung jawab reklamasi. Kalau kakak kan gini, beda tanggung jawab area dengan kakak loh. Kakak Kobatin itu 41.362 hektar. Baik. Itu luasnya kakak ya. Tapi daerah terganggu aktivitas penambangan Kobatin hanya 14 ribuan. 14.000. Nah 14.000 itu ketika Kobatin mau menggunakan dia sudah diganti rugi. Sudah ada istilahnya kalau kebun masyarakat dibayar berapa. Nah kalau dia di kontrak karya, wilayah kontrak karya tapi tidak terganggu oleh Kobatin, kan tidak ada Kobatin kewajiban mereklamasi. Betul.
artinya bukan disturb area, bukan daerah terganggu penambangan. Ya. Kalau dia itu APL, kemudian Kobatin sekarang lepas, otomatis secara hukum menjadi tanggung jawab pemangku kepentingan di daerah tersebut. Misalnya masuk wilayah Kades Guntung, ya Kades Guntung berhak memantau daerah itu. Tapi kalau dia di area disturb area tadi, yang daerah terganggu karena aktivitas penambangan, maka itu menjadi tanggung jawab Kobatin. Ketika belum direklamasi, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, Kementerian SDM wajib memerintahkan reklamasi kepada Kobatin. Artinya ada indikasi dong terhadap produk yang dikeluarkan Pak Kades ini? Ada. Saya tidak, secara hukum saya tidak tidak kompeten di situ. Tapi konteksnya kalau ditanyakan apakah itu dibenarkan, menurut saya tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan. Kenapa tidak dibenarkan? Karena itu masih tanggung jawab Kobatin. Artinya ada tumpang tindih kewenangan. Ada tumpang tindih kewenangan. Kenapa kok ada seperti itu? Nah, aturannya nggak boleh. Oke. Jadi Pak Kadesnya melebihi kewenangan yang dia miliki. Melampaui. Nah, bahasa hukumnya melampaui. Yuk, Kano, kita minum dulu nih. Oke. Nah, ini roti nih Kano nih. Mantap juga nih rotinya. Kartika nih, halus nih Kano. Yuk, silakan. Ada berapa varian ya? Ada coklat, ada donat. Oh, itu yang donat ya? Jangan ambil yang coklat aja lah. Ini pisang nih kayaknya nih. Cocok nih, kalau ini kan lokasi di luar hujan nih Kano. Kalau kopi mantap nih. Nyoba lah ya. Mantap. Udah halus kalau roti yang ini Kano. Ini ya? Dari apa? Kartika ya? Kartika kan? Oh, Kartika ya? Ada 5 di sini. Saya tahu ini pemiliknya ini. Kayaknya pernah lihat saya itu ya. Cantik loh. Iya, pemiliknya. Dia teman dekat sahabat saya soalnya. Orang tuanya ya. Ya, tapi teman saya dekat juga kayaknya. Oke, Kano, kita ngobrol yang agak santai nih sekarang nih. Oke. Silakan. Jadi saya lihat nih berapa perkembangan tentang Bangka Tengah, berapa waktu yang lalu lah. Ada agenda pembentukan Kahmi atau apa? Dan salah satunya ada Kando tuh di situ tuh. Ini motifnya apa nih? Karena Dino penasaran loh, kok ada beliau gitu loh. Enggak. Kahmi itu kan singkatannya Keluarga Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia. Ex HMI lah ya, alumni HMI. Alumni HMI. Jadi ketika saya di Gajah Mada dulu, saya kebetulan aktif di berbagai organisasi mahasiswa, salah satunya HMI. Selain organisasi profesi ya. Nah, jadi ketika HMI pertama kali dibentuk, maksud saya Kahmi dibentuk di Bangka Tengah, waktu itu ditunjuklah korpresnya, koordinator presidiumnya Pak Suradi Suhud, almarhum. Ketua presidium Bangka Tengah juga beliau itu. Luar biasa beliau itu. Jadi kita doakan semoga beliau diterima di tempat yang terbaik di sisi Allah. Termasuk pahlawan di Bangka Tengah beliau itu. Karena tidak mengenal lelah untuk membangun Bangka Tengah dulu. Sering memberi masukan dan beliau pulang dari Jakarta loh untuk memperjuangkan Bangka Tengah sebagai kabupaten. Nah, ketika beliau kan memang aktif HMI luar biasa. Bersama Pak Akbar Tanjung, Kosmas Batubara. Ketika di Jakarta, di zaman pergerakan mahasiswa tahun 66 itu. Nah, jadi saya juga banyak belajar dari beliau. Nah, ketika terjadi pemekaran di Bangka Tengah, sementara kan kami sudah ada juga di Kota Pangkal Pinang. Nah, kita membentuk kami di Bangka Tengah. Itu tahun 2006 kalau nggak salah. 2006 beliau sebagai ketua koordinator presidiumnya, saya sebagai sekretaris. Ya, waktu itu tahun 2009 kita diundang juga, ada simposium Kahmi di Century Hotel, bertemu Pak Akbar Tanjung, Pak se-Indonesia. Nah, kemudian ketika beliau meninggal dunia ada kevakuman. Sebenarnya waktu itu beliau belum meninggal dunia, proses pergantian dengan Pak Tamimi lah. Jadi kemudian Pak Tamimi, Bung Tamimi menjadi ketua majelis daerahnya. Nah, saya karena sudah tadi duduk di sekretaris di zaman Pak Suradi, sepakat teman-teman saya di majelis penasehatnya. Ya. Nah, ini ketika musda ketiga ini,
Ya desakan dari teman-teman Kahmi yang di bawah juga meminta saya untuk memimpin kembali Kahmi ini. Oh, jadi sekarang Kano yang pegang ketua. Oh, itu aklamasi gitu. Aklamasi. Aklamasi ya. Jadi di Kahmi itu nggak seperti di partai politik lah. Oke. Biasanya kekeluargaan kan. Azasnya kekeluargaan. Jadi kayak paguyuban lah. Iya. Tapi isinya insya Allah orang-orang yang gimana tuh? Ya bagaimana ya? Saya mengatakan mereka ini orang-orang cerdas semua. Orang-orang hebat lah ya, orang hebat di Bangka Tengah lah gitu. Kalau bukan yang nasionalnya maksud saya. Yang nasional ya, oh iya. Nah, di Bangka Tengah juga kan orang-orang hebat tuh. Harusnya seperti itu. Jadi kalau di pusatnya orang-orang hebat, di provinsinya harusnya orang-orang hebat juga, di daerahnya harus orang-orang hebat juga. Iya, termasuk ketuanya dong berarti sekarang ya. Mestinya. Tapi nggak tahu lah, nanti kan waktulah yang akan membuktikan. Jadi ya itu ceritanya. Jadi kenapa saya diminta oleh teman-teman, karena kita ingin ya supaya giroh teman-teman alumni HMI ini bersemangat lagi lah. Dan memang banyak ya memberikan alumni. Lumayan. Di Bangka Tengah lah khususnya. Di Bangka Tengah masih terbatas juga sih. Masih mungkin sekitar 40-50-an lah. Tapi kan banyak juga yang orang Bangka Tengah yang beraktivitas di luar, yang juga alumni HMI. Jadi cuman mereka tidak berada di Bangka Tengah, bisa saja di Sungai Liat. Tapi aslinya Bangka Tengah. Nah jadi sebenarnya dimanapun alumni HMI berada, pada dasarnya dia mencitrakan seorang yang kritis tapi berbasiskan ilmiah dan intelektual. Itu ciri khas HMI. Nah jadi kalau ada kader HMI misalnya bicaranya ngawur, kemudian nggak berdasarkan data, itu biasanya sangat disayangkan. Nah HMI itu, orang-orang HMI itu biasanya berbicara berdasarkan data yang akurat, dengan cara yang bijak. Nah kalau alumninya ya, karena biasanya udah tertempa di pekerjaan. Betul. Tapi kalau mahasiswanya lah cenderung biasanya mereka responsif dulu. Ya. Gitu. Kenapa berbeda dengan alumninya? Karena di situ juga ciri khasnya HMI. Ketika mereka mewujudkan sebuah pemikiran yang idealis, yang didasarkan kepada intelektual, maka tidak ada pilihan lain. Mereka harus mengatakan itu. Betul. Jadi pahit pun didengar, walaupun yang misalkan kita mengkritik kepala daerah alumni HMI, terus adik-adik HMI kita melihat, wah ini nggak bener nih, bupati ini atau wali kota atau gubernur, nggak masalah dikritik, tapi dengan cara-cara yang intelektual, dengan cara-cara yang berdasarkan data yang akurat. Betul. Nah tidak sembrono lah. Nah itu salah satu ciri khasnya. Dan memang anak-anak HMI Bangka Belitung lah ya, itu responsifnya luar biasa kan. Iya. Nah itu jangan disalahartikan bahwa itu juga nanti akhirnya dikatakan radikal, jangan. Memang agak heran kalau sekarang pergeseran makna pergerakan itu lebih ke arah makar nih sekarang nih. Jadi keaktifan mahasiswa-mahasiswa sekarang ini terbatasi dengan lu makar gitu loh. Idiom itu ya. Idiom itu melekat sudah. Nggak tahu kan, Abrora HMI nggak? Paradigmanya. HMI nggak? Enggak ya, distain padahal. Oke, Kano, berapa menit, Bro? Udah banyak tuh Kano. Ya, jadi apa ke depan planning Kano? Ya, untuk agenda politik atau kehidupan sehari-hari? Saya sebenarnya pada dasarnya mencintai lingkungan hidup. Saya kalau pada hari-hari yang saya tidak bekerja, saya inginnya berada di kebun. Jadi saya mewujudkan energi saya itu ke dalam bentuk bagaimana saya juga bisa memberikan kontribusi untuk sebuah lingkungan yang baik. Bukan, kebunnya luar biasa loh. Nanti kita main ke sana ya. Ya boleh. Luar biasa loh kebunnya. Nggak pengen pulang lagi sudah. Tapi memang Dindo belum pernah juga ke sana. Belum ya. Cuma lihat di foto. Oh iya. Tapi hati-hati, kadang-kadang foto itu enggak lah, asli lah kalau mengaburkan makna. Ada postingan juga foto yang airnya keruh. Nggak, itu sebenarnya sebagai penyemangat. Iya lah. Jadi
kalau saya membandingkan air keruh dan artinya apa? Kalau kita serius dan ada ikhtiar, sesuatu yang jelek bisa kita rubah menjadi bagus. Saya juga nggak nyangka loh, kebun saya itu bisa saya ciptakan seperti itu. Loh, karena kondisinya hutannya nggak beraturan, nggak ada sumber air kebun saya itu. Maksud saya nggak ada sungai, hanya mengandalkan hutan. Saya sisakan kebun saya itu kurang lebih 20 hektar lebih ya. Saya sisakan hutannya kurang lebih sekitar 3-4 hektar. 3-4 hektar. Ya. Dan itu masih hutan alami ya. Disitulah sumber airnya. Di tempat lain di atas saya udah kering, di situ belum kering. Oh, yang berarti yang kayak kolong itu ya? Iya. Dan dalamnya paling tinggi lah 2 meter. 2 meter setengah ya. Dan ikan semua isinya? Ya, semuanya isi ikan lah. Jadi keseharian sekarang di situ ya lebih banyak? Ya, kalau saya tidak berada dalam tugas, saya lebih santai di kebun. Kadang-kadang saya menuangkan pikiran-pikiran kita ini pada kondisi yang sejuk, alami itu lebih nikmat. Betul. Menikmati kopi itu lebih enak di kebun daripada kita, apalagi masaknya dengan kayu bakar itu. Tungku, kopi tangger gitu kan. Kopi tangger lah. Nanti Dindo Johan mau ke sana, kita masakkan kopi dengan serius, kopi tangger. Siap. Ya. Rombongan catat jadwalan ya. Oke, Kano, singkat untuk penutup? Saya ingin menyampaikan, karena saya mencintai lingkungan, bahwa kita semua ini, saya sendiri saya pribadi, paling tidak ini cermin untuk saya pribadi, bahwa saya sekarang diamanahkan sebagai legislator, artinya saya diamanahkan oleh masyarakat yang meminta saya sebagai pemimpin lah di antara mereka. Maka tidak ada kata lain dalam filosofi hidup saya memahami bahwa apa yang saya nikmati saat ini sebenarnya adalah warisan untuk anak cucu kita. Betul. Kita pakai hari ini itu karena kita berhutang kepada mereka. Oleh karena itu siapapun kita, apakah kita pemimpin atau kita orang biasa, kita harus ingat bahwa kita saat ini sedang menikmati titipan anak cucu kita, yang nanti akan mereka wariskan. Oleh karena itu titipan ini tolong kita jaga, jangan kita rusak. Bila perlu kita tambah manfaatnya agar warisan ini tidak habis oleh kita, tapi tetap memberikan manfaat, kemudian dia berkembang sehingga anak cucu kita bisa mewariskan ke anak cucu yang lainnya. Amin. Itu saja. Terima kasih banyak. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di podcast kita. Jangan kemana-mana, tetap di Plat BN.